Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan aplikasi sistem pakar kami yang berjudul Sistem Pakar, Rekomendasi dan Larangan Makanan berdasarkan jenis penyakit. Aplikasi ini berbasis web dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, lebih tepatnya menggunakan library React.js. Dan metode yang kami gunakan pada aplikasi ini adalah metode forward chaining. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu metode forward chaining, jadi metode forward chaining ini adalah metode yang penalarannya dimulai dari fakta untuk kemudian mendapatkan kesimpulan. Jadi dia dimulai dari fakta dulu, baru kemudian menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi sistem pakar kami. Jadi di sini ada dua pilihan. Jadi kalian diberikan dua pilihan di sini. Untuk pilihan pertama ada penyakit tunggal. Jadi ini untuk orang yang menderita satu jenis penyakit saja. Lalu untuk yang menderita dua atau lebih jenis penyakit bisa memilih penyakit komplikasi. Yang pertama misalnya kita coba dulu penyakit tunggal. Ketika diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian diminta untuk memilih satu jenis penyakit. Kalau teman-teman lihat di samping sini ada jenis penyakitnya, dan ini sudah berdasarkan looping dari data yang ada di REST API-nya. Jadi kalau menurut teman-teman jenis penyakitnya masih kurang, tenang saja karena masih bisa ditambahkan nanti. Oke, semisal usernya mengalami atau menderita penyakit diabetes, tinggal diklik saja penyakit diabetes, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada penjelasan sedikit tentang penyakitnya, lalu yang terpenting di bawahnya sini ada tabel rekomendasi dan larangan makanan berdasarkan jenis penyakit. Jadi sini ada penyakitnya diabetes, lalu ada larangan, maksudnya di sini adalah makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi untuk penderita diabetes, ya. Ada gula, saus tomat, nasi putih, dan seterusnya. Lalu kemudian ada anjuran, maksudnya itu makanan-makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita penyakit diabetes. Jadi ada oatmeal, gandum utuh, tomat, bayam, dan seterusnya. Dan begitu pula juga dengan penyakit-penyakit lain seperti asam urat, ya. Ada penjelasannya sedikit, lalu ada penyakitnya, asam urat, lalu ada larangan dan anjuran makanan berdasarkan jenis penyakitnya. Oke, kemudian untuk orang yang menderita penyakit lebih dari satu, dia bisa memilih penyakit komplikasi. Setelah kita klik, ya tampilannya kurang lebih hampir sama dengan yang di tunggal tadi. Cuman di sini kita bisa memilih lebih dari satu penyakit. Semisal saya pilih hipertensi, diabetes, sama asam urat. Lalu ketika disubmit, maka akan muncul penyakit komplikasinya. Ada penjelasannya. Lalu ada tabelnya. Nah, tabel ini sudah berdasarkan jenis penyakit yang tadi kita pilih. Ada penyakitnya, hipertensi, diabetes, asam urat. Lalu ada larangannya, ada gula, garam, gorengan, susu, dan seterusnya. Lalu ada anjurannya, ada sayuran hijau, yogurt, dan seterusnya. Iya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Menurut saya aplikasi ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi penderita penyakit untuk dapat dengan mudah mengetahui makanan apa saja yang bisa ia konsumsi dan yang tidak bisa ia konsumsi. Dan karena aplikasi ini berbasis web, jadi dapat diakses oleh platform manapun. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.